Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa bangun dari tidur, kami bisa menghirup udara segar, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini, mengawali hari, kami mau bersekutu dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menuntun langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu orang Kristen suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 14-22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Laodikia adalah kota yang terkenal pada zamannya. Kota ini terletak kira-kira 40 mil dari kota Philadelphia. Selain letaknya yang juga strategis, kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan perbankan. Juga sebagai kota penghasil kain wol yang indah, lembut berwarna hitam keunguan. Saudara, kondisi kota seperti ini tentu saja menempatkan penduduknya pada posisi ekonomi yang begitu mapan. Tapi kota ini hanya kekurangan satu hal, yaitu sumber air panas. Itulah sebabnya mereka mendatangkan air panas dari kota lain yang berjarak 10 km, yaitu Hierapolis, melalui saluran pipa. Yang ketika sampai di Laodikia, air tersebut sudah tidak panas lagi, melainkan hangat-hangat kuku. Saudara, kondisi kota ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi jemaat yang mendapatkan teguran keras dari Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Banyak orang Kristen di zaman sekarang ini yang menjalani kehidupan kekristenannya suam-suam kuku.
tidak panas atau tidak dingin. Som-som kuku bisa diartikan orang yang berdiri di atas dua pijakan. Rohani iya, dunia juga iya, alias melakukan kompromi. Maka firman Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sebab Tuhan tidak mengenal kata kompromi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Dia, yaitu penyangkalan diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24. Jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus punya ketegasan. Maka firman Tuhan berkata di Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Orang Kristen yang panas menggambarkan orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau taat. Punya roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Orang Kristen dingin berbicara tentang orang yang mengikut Tuhan asal-asalan. Tidak ada greget, tahu kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Inilah yang sering disebut Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kiranya kita tidak berada sebagai orang-orang Kristen yang dingin, tetapi kita berada sebagai orang-orang Kristen yang panas, yang menggambarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, jikalau saat ini mungkin kita merasakan kerohanian kita semakin merosot, atau kita dalam kategori orang Kristen yang dingin, mari kita bangkitkan lagi semangat kita dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya hidup kami menjadi orang-orang Kristen yang panas, bukan orang-orang Kristen yang dingin atau suam-suam kuku. Tolong kami Tuhan, dan kami akan beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, apapun yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.